Halo guys, balik lagi di Ronald Rene Sharing. Kita bahas kali ini untuk masalah persiapan sebelum membuka bengkel. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sebelumnya, untuk yang senior, sorry tadi ada yang beli alat guys. Kita lanjutkan ya teman-teman. Buat yang senior silahkan ditambahin dan kasih komentar tambahan buat teman-teman pemulanya. Oke. Wajib ada tempat ya teman-teman. Jadi jika nggak ada tempatnya ya mau buka bengkel di mana ya. Untuk tempat ini kalau yang bukanya di wilayah lingkup di desa atau di pedalaman jauh dari jalan lintas atau jalan besar ya, jalan aspal besar, itu biasanya bukanya di samping rumah atau dekat rumah. Beda dengan yang bukanya di dekat atau pinggir jalan besar, itu beda ya prinsipnya. Jadi kalau di daerah dalam ini seperti saya ini di dalam, di desa dalam, jauh dari aspal, maksudnya jauh dari jalan besar atau jalan lintas. Umumnya itu jadi usahanya itu berfokus pada daerah setempat ya, jadi area dalam aja. Misalnya kan ada RW itu, nah, jadi untuk lingkup RW aja. Biasanya jarang kalau orang keluar tuh masuk ke dalam, karena di luar tuh udah banyak bengkel besar juga. Jadi saya masih bengkel kecil-kecilan ini. Mengenai tempat ini, usahakan ya kalau bisa teman-teman cari yang strategis, misalnya kayak di pertigaan, perempatan, atau di persilangan jalan. Itu lebih efektif, lebih banyak yang lihat, lebih gimana ya, lebih banyak dampak positif dibanding di area jalan lurus tanpa persimpangan. Jadi jika bengkelnya di persimpangan, apalagi agak lengkap ya dibanding bengkel yang lain, itu memungkinkan kebanyakan orang akan mampir ke bengkel untuk mencari spare part atau dada-dada juga. Untuk lengkapnya kita bahas next aja ya, karena kita ambil poin-poinnya dulu. Teman-teman wajib harus ada bangunan. Bangunan ini bisa gabung sama rumah, bisa juga bisa atau dekat rumah juga bisa. Ya saya ini belum lama pindah. Pertama saya gabung sama rumah, ada bengkel kecil-kecilan sih, bengkel tempel ban aja. Dan sekarang alhamdulillah bisa pindah ke sini buat gedung baru. Ini belum lama udah nambah sedikit ruangan lagi, karena yang pertama kemarin sempit, terlalu kecil. Jadi buat teman-teman itu kalau usaha bengkel, jika bisa mengolahnya, itu sebenarnya itu ada hasil yang cukup besar kalau teman-teman bisa mengolahnya ya. Ada hasil yang menjanjikan dari sebuah bengkel. Kalian gak bisa langsung buka usahanya ya kan. Yang pasti kalian harus mengisi isi dalamnya dulu, yaitu ada alat atau spare part, dan ada kunci-kunci yang nantinya akan kalian pakai buat buka usaha. Kita bahas kunci-kunci atau peralatan. Untuk kunci-kunci, di sini saya ada beberapa alat, nggak begitu lengkap, tapi yang umumnya aja bisa untuk mencakup seluruh pekerjaan yang ada di bengkel.
biasanya itu kalian membutuhkan beberapa kunci ya, seperti kunci T, kunci pasring, ada kunci sok, obeng ketok, obeng plus min, obeng kecil, L bintang, L biasa, ada tracker magnet juga. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya untuk lebih detailnya ya teman-teman. Setelah ada kuncinya, pasti kalian harus ada juga alat atau spare part yang nantinya akan dijual pada pelanggan kalian atau customer kalian. Untuk bengkel pemula atau bengkel kecil-kecilian, saya nggak bahas bengkel besar ya, karena saya ini lagi masih proses usaha untuk membesarkan, jadi masih tergolong bengkel kecil. Jadi saya nggak bisa untuk memberikan sebuah gambaran atau contoh untuk bengkel yang ingin bangun langsung besar. Saya nggak bisa, jadi saya berbagi sama yang mau buka bengkel kecil-kecilan dulu. Untuk yang mau buka bengkel kecil-kecilan, kalian wajib punya ya pasti satu oli. Oli ini ada beberapa jenis, dari MPEK, Ultratech, oli samping, 1 liter, ada oli gardan. Untuk oli, teman-teman bisa stok satu dulu, satu jenis, satu misalnya seperti MPEK 1 ya, Malup 1, jangan stok banyak dulu. Jadi ini untuk memberikan gambaran nantinya itu oli apa yang sering habis, pengalaman saya. Jadi nyetok-nya itu sedikit dulu, nanti lihat perkembangannya per hari, per minggu, oli apa aja yang sering habis ya, nanti itu pas belanja ditambahin lagi, jadi bisa dananya nggak macet dan bisa berputar terus ya. Prinsip jualan atau bengkel tuh yang penting dananya bisa mutar, bisa menghasilkan, jangan terlalu lama nyetok kalau bisa. Jadi di stok dikit dulu, dilihat perkembangannya oli apa aja yang sering habis atau sering dicari sama pelanggan teman-teman. Oli kemudian yang sering ya di sini itu bisa disesuaikan sama kondisi lingkungan teman-teman. Ada apa aja? Kalau di sini ya bisa buat gambaran aja buat teman-teman ini. Untuk waktu pertama kali, bukan pertama kali banget ya, karena pertama kali saya hanya buka bengkel itu nempel ban dan ganti oli, cuma itu doang. Tapi buat bengkel yang pemula ingin stok barang dananya minim, yang pertama wajib satu oli, yang kedua bisa stok busi. Busi ini cepat juga, oli, busi bisa stok C7 CPR 6, busi Supra atau busi Revo, tergantung motor di daerah teman-teman itu banyaknya apa. Kalau di daerah saya itu banyak yang Supra sama Revo, ya sering habis itu Supra, jadi saya nyetok agak banyak kalau buat Supra. Nah itu nanti bisa dilihat dari hari ke hari, nanti bisa bagian atau alat apa yang sering habis kita tambahin. Jadi nggak asal stok aja, nanti kalau begitu uangnya macet nggak bisa belajar lagi. Setelah busi bisa bearing atau kelahar. Biasanya kalau sering dipakai itu untuk sepeda motor dari 6201 sampai 6302. Jadi 6201, 6202
6203, 6300, 6301, 6302, 6004. Ada 7 jenis yang sering dipakai. Tapi kalau di daerah saya sini yang sering habis itu 6201 sama 6301. Karena itu untuk bagian atau ukuran ini banyak kanibalnya, hampir sama motor ya, jadi cepet habis, nggak cuma terfokus pada satu aja. Kayak misalnya ini 6203, ini adalah untuk ukuran bearing navgear Honda bebek, jadi makanya hampir seluruh motor bebek Honda pakai ini, makanya cepat habis. Jadi yang banyak kanibalnya bisa dicetak agak banyak buat teman-teman. Terus ini ada sampah juga, bisa kalian cetok 2 atau 1 dulu per motor. Jadi ada dispet atau kapas sakram dan tromol. Kalau untuk yang dispet itu terlalu banyak jenisnya. Ada Supra, Repo, Vario, Mega Pro, Satria View. Itu nanti dilihat di daerah teman-teman ya pastinya. Dengan asal beli, di sana tuh banyak motor apa aja. Bisa stok satu-satu dulu dan lihat perkembangannya gimana. Kalau untuk dispet atau kampas cakram ini banyak banget jenisnya, dari yang belakang sampai depan ada banyak jenisnya. Kalau untuk yang bentar. Kalau untuk yang cakram ini banyak jenisnya, jadi bisa cetok satu-satu dulu ya, jangan banyak-banyak, nanti macet, dananya nggak bisa muter, malah gulung tikar atau bangkrut. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi banyak banget kalau untuk yang kampas cakramnya. Untuk yang tromol kalian bisa ini, karena untuk yang tromol ini kanibalnya banyak. Untuk yang Vario, Mega Pro, untuk yang ZR King, Gibson, Yamaha yang besar itu bisa beberapa aja. Kalau untuk yang tromol ini dikit ya, cuma ada beberapa aja. Kalau yang tromol saya nyentoknya hanya beberapa jenis Grand yang sering banyak di sini, sering habis. Grand kanibalnya banyak, Supra, Revo, banyak banget, tinggal dilihat aja. Kalau di sini saya cetoknya hanya Grand, Mega Pro atau Vario, ZR, GL 45 sama yang Force. Karena Force sama Grand itu beda teman-teman, sama-sama kecil tapi bedanya ada di bagian salah satu di sininya beda, Grand sama Force. Nanti untuk lengkapnya kita bahas di next video aja ya. Jadi hanya itu aja kalau kampas tromol saya cetoknya. Kalau yang cakram ini banyak banget, karena jenisnya juga banyak, ini depan belakang ya. Kalau cakram banyak, jadi saya cetok dikit-dikit aja. Ya, jangan stok barang yang jarang laku. Kalau yang buat pemula, yang dananya minim. Kalau dananya teman-teman banyak silahkan, nggak apa-apa. Kalau yang dananya dikit, untuk pengalaman saya jangan stok yang barang lama, lakunya nanti kalian malah nggak bisa belanja lagi. Kayak gini, klep ini, tapi nggak tahu ya untuk daerah kalian gimana untuk kondisi lingkungannya, karena setiap lingkungan itu beda-beda. Kalau di sini sama lakunya. Kalau klep ini kayak sok belakang, sok depan itu lama. Kalau untuk yang pemula dananya minim, ingin meningkatkan omset atau nambah biaya dulu dari hasil bengkelnya, jangan di stok dulu.
stok yang dapat laku-laku dulu seperti kampas, busi, yang wajib itu ya oli. Kemudian bisa stok boklam lampu, wajib juga itu di stok dikit. Ada lampu bebek, lampu 1 kaki itu, dan lampu motor besar yang ada cakang 3-nya seperti ini. Bisa stok lampu besar sama lampu bebek aja. Kalau kalau misalnya jauh dari bengkel besar itu emang agak susah ya, itu masalah. Nah, emang agak susah kalau jauh dari bengkel besar, mau belanja susah, mau ndak banyak dananya nggak ada. Jadi bisa dipikirkan dulu untuk lingkungannya itu gimana. Kalau untuk yang dekat sama bengkel besar itu jangan stok dari luar dulu, jangan di stok ini karena modalnya besar, untungnya dikit. Nanti kalau ada orang nyari bisa dibeliin dulu di luar, jangan di stok dulu. Stok yang sering dicari aja, biar nanti modal teman-teman bisa berputar dan bisa bertambah buat beli spare part lain. Apalagi ya, itu buat gambaran aja buat teman-teman. Nanti kalau ada tambahan silahkan dimasukkan di kolom komentar aja buat yang ingin nambahin. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan karena saya masih belajar juga. Ini karena masih tadi habis makan istirahat, belum ada orang, tadi udah selesai kerjaannya. Kita ngonten ini dulu buat video sharing. Saya juga belum buat yang untuk konten satunya lagi, untuk yang Ronoren channel. Jadi pusing teman-teman. Untuk menjadi sukses itu gak gampang, banyak pengorbanan, ngorbanin waktu, ngorbanin waktunya main itu gak bisa. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang ingin sukses. Coba kita bisa sukses bareng. Buat teman-teman silakan support juga di Ronoren channel biar kita bisa ketemu di daerah teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya untuk spare part yang lain. Nanti ini kita akan buatkan videonya di lain kesempatan ya, masih banyak lagi. Itu sebagai gambaran untuk sebelum membuka usaha bengkel. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, dan share. Terima kasih teman-teman.